Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Iqbal, NIM 11220392. Di sini saya akan melengkapi tugas besar dari mata kuliah Sistem Pendukung Manajemen. Ini ada tugas dari sistem pendukung manajemen, yaitu 4 gaya pengambilan keputusan. Pada poin pertama yaitu gaya direktif, poin kedua gaya analitik, poin ketiga gaya konseptual, dan poin yang keempat yaitu gaya perilaku. Sebelum kita masuk ke penjelasan masing-masing gaya dalam pengambilan keputusan, di sini ada artikel yang bisa kita baca. Ya, kemudian slide yang berikutnya itu gaya pengambilan keputusan. Apa itu gaya pengambilan keputusan? Cara para peneliti dan kekurangan persetujuan umum. Bagaimana gaya pengambilan keputusan dapat dikonseptualisasikan? Poin dalam perbedaan tetap menunjukkan apabila gaya pengambilan keputusan merupakan perbedaan individu yang stabil dalam waktu dan situasi atau dalam keadaan sifat. Menurut Kahneman 2011, gaya pengambilan keputusan telah digambarkan sebagai sifat-sifat yang berubah-ubah di mana individu-individu sering beralternatif dengan mudah. Beliau berlabel dua gaya, intuisi dan penalaran, yang disebut sebagai sistem 1 dan sistem 2 masing-masing, yang dimana di sini sistem 1 beroperasi secara cepat, otomatis, dengan sedikit usaha atau tidak ada rasa kontrol, sukarela, dan berbagai emosi. Sistem 2 ialah lambat, terkontrol, penuh usaha, dan sering dikaitkan dengan pengalaman subjektif dari pilihan atau konsentrasi. Ya, di sini kita masuk poin yang pertama, yaitu gaya direktif. Pengambilan keputusan dengan gaya direktif adalah pengambilan keputusan dengan melakukan pengarahan atau pemberian instruksi. Pengambilan keputusan ini lebih berfokus pada fakta dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Lebih berorientasi pada tindakan, cenderung berfokus pada jangka pendek, suka menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol, dan yang ditampilkan adalah gaya kepemimpinan autokratis. Di sini ada pengambilan keputusan dari segi gaya direktif. Dalam hal perencanaan program vaksin COVID terhadap 180 juta penduduk Indonesia, yang dimana prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, garda terdepan sebagai dalam penanganan COVID. Jika saya sebagai pemerintah, dalam hal ini kepala negara, mengambil keputusan dari segi gaya direktif, untuk pengambilan keputusan saya harus mendapatkan informasi yang relevan sehingga tidak membuang waktu yang lama, dan melakukan analisis terkait perencanaan program vaksin COVID-19. Saya selaku pemerintah akan menyetujui program vaksin COVID-19. Mengapa demikian? Karena dari informasi yang ada bahwa vaksin COVID tersebut sudah halal. Hal ini ditegaskan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia, dan persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 dari pihak Kepala BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pers yang dilaksanakan Senin tanggal 11 bulan 1 2021. Kemudian gaya analitis. Ya, di sini gaya analitis itu tipikal pengambilan keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa, dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Data dan informasi adalah hal yang penting sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, kan harus mempertimbangkan dan menganalisis semua informasi untuk setiap pilihan sebelum memutuskan. Seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan keputusan.
Orang dengan gaya ini menikmati situasi-situasi baru yang tidak pasti dan berusaha mencari data dan informasi untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, terbuka untuk mendengarkan pendapat orang-orang di sekitar dan memiliki kemampuan yang baik pada situasi yang menyediakan beberapa pilihan sulit. Di sini pengambilan keputusan dari segi gaya analitis. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 di seluruh dunia sangat tinggi, apalagi di Indonesia sudah mencapai lebih dari kurang 1 juta kasus, dan kasus meninggal di Indonesia sudah mencapai 29.000 orang. Dengan hasil pengujian kehalalan oleh MUI dan perizinan dari BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang telah tes uji lab, maka pelaksanaan vaksinasi sudah bisa dilakukan. Dan saya tegaskan lagi bahwa untuk penerimaan vaksin pertama adalah saya sendiri sebagai kepala negara. Hal ini untuk memberikan kepercayaan akan keamanan dari vaksin COVID-19. Dalam hal ini, jika saya sebagai pemerintah untuk pengambilan keputusan dari gaya analisis mengenai perencanaan program COVID-19, saya selaku pemerintah memerlukan waktu untuk menganalisis mengenai data ataupun informasi terkait vaksin COVID, apakah vaksin tersebut memiliki dampak yang berbahaya atau tidak. Dari segi penggunaannya, untuk saat ini vaksin COVID-19 sudah dievaluasi dan sudah ada terbukti bahwa ilmiah yang menunjukkan aspek keamanan, khasiat dan mutu dari vaksin tersebut yang didapatkan dari hasil rapat pleno anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi Indonesia Technical Advisory Group and Immunization, dan ahli epidemiologi pada tanggal 10 Januari 2021. Maka saya memutuskan bahwa perencanaan program COVID bisa dilaksanakan. Kemudian ada gaya konseptual. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang terbuka dengan cara baru dan berani menghadapi risiko. Memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus diterapkan. Orang dengan gaya ini memiliki ide-ide original dan berbeda, hanya saja kurang terdorong untuk melakukan tindakan nyata hingga dapat mewujudkannya. Mereka lebih menikmati proses berpikir dan merencanakan daripada bertindak, memiliki rasa percaya diri dan optimisme tinggi bahwa keputusan akan membuat keberhasilan, memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi serta mendapatkan pengakuan dari pihak lain, dan lebih mengutamakan intuisi daripada data. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan dengan gaya konseptual adalah pengambilan keputusan yang menggunakan dasar konsep atau fenomena yang terjadi. Di sini pada slide berikutnya itu pengambilan keputusan dari segi gaya konseptual berdasarkan keputusan dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bahwa virus COVID-19 merupakan bencana yang menyebabkan banyak korban meninggal dunia, sehingga diberlakukannya lockdown di berbagai negara, dan berbagai negara juga berlomba menciptakan vaksin COVID-19. Dengan ditemukannya vaksin tersebut, maka saya tegaskan seluruh masyarakat diwajibkan melakukan vaksinasi tersebut. Penyebaran COVID di Indonesia semakin meningkat hingga saat ini, yang dimana kasus penyebaran COVID sudah mencapai kurang lebih 1 juta kasus. Oleh karena itu, saya selaku pemerintah, dalam hal ini kepala negara, akan mengambil keputusan dari segi gaya konseptual, yang dimana dalam pengambilan keputusan ini saya harus berani menghadapi risiko dengan menjadi orang yang pertama kali menggunakan vaksin COVID-19 demi mencapai visi, yaitu agar dapat mencegah penularan virus corona serta menjadi motivasi bagi warga Indonesia agar senantiasa menggunakan vaksin tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu gaya perilaku. Gaya perilaku di sini tipikal pengambilan keputusan yang mempedulikan dampaknya terhadap orang lain. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga berusaha keras untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak.
Oleh karena itu, mereka merasa selalu membutuhkan masukan dan saran dari orang lain terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan. Mereka akan memastikan keputusan yang diambil akan menyenangkan semua pihak sehingga tidak perlu terjadi konflik dengan orang lain. Karena sangat bergantung pada lingkungan dan pandangan orang lain, membuat mereka sering berubah-ubah pendapat. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan dengan gaya perilaku yang menggunakan adalah pengambilan keputusan yang menggunakan dari analisis terhadap perilaku bawahan atau rekan kerja. Pembuat keputusan biasanya bekerja dengan baik bersama orang lain dan dalam suasana keterbukaan ataupun saling bertukar pendapat. Di sini ada contoh pengambilan keputusan gaya berperilaku. Dalam perencanaan program vaksinasi COVID 2019, sebagai pemerintah sebelum merencanakan program tersebut perlu diadakan rapat bagi pihak-pihak yang berkaitan seperti BPOM, MUI, dan pihak yang lainnya yang berkaitan sebagai dampak vaksin tersebut. Hal ini dilakukan agar saya selaku pemerintah dapat menerima saran sebelum melaksanakan program vaksinasi 2019 dari arahan yang saya berikan kepada berbagai pihak, salah satunya BPOM maupun MUI yang bertanggung jawab atas kelayakan penggunaan dari vaksin COVID-19. Maka saya mewajibkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat, dan demi kepercayaan keamanan vaksin tersebut, maka saya adalah orang yang pertama akan melakukan vaksinasi. Yaitulah tadi hasil presentasi 4 gaya pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.